kampus bersama gue Dohel, ini dua teman gue Ongki dan gue Dihab. ya. Kali ini gue mau nyeritain paranormal experience kita selama kuliah di kampus ini. Mungkin buat kalian yang tinggal di Depok, kalian tahu kampus ternama di daerah Margonda dan Kelapa II. Ya itu sama satu nama, tapi emang kampusnya itu bersahabat-sahabat gitu. Gue mau nyeritain pengalaman gue waktu gue kuliah di kampus daerah Kelapa II. Jadi waktu itu gue lagi pulang kuliah tuh sekitar jam 5 sore. Tapi kebetulan waktu itu gue lagi ada kumpulin dulu. Dan ya udah, sebelum gue ambil motor gue ngumpulin dulu tuh di gedung 5. Emang di gedung 5 itu biasanya kita pada ngumpul game di pelataran gedung 5, emang itu luas juga. Gak kerasa waktu ngumpulin itu ya kita banyak yang dibahas. Jadi kita ngobrol-ngobrol gak kerasa sampai sekitar jam 9 malam kalau nggak salah. Dan waktu itu posisi gue belum ngambil motor, tapi berhubung gue orangnya so berani kayak gitu kan, udah gue nanya ke temen gue dulu, gue ada yang ngambil motor enggak di parkiran. Dan kebetulan waktu itu temen gue udah pada ngambil motor semua, jadi ya mau gak mau gue harus ngambil sendiri dong. Dan waktu itu gue sendirian aja, jadi gue udah minta temenin ke temen gue. Waktu gue jalan, tadinya gue mau lewat gedung 4 tuh, tapi kan gedung 4 udah ditutup, jadi gue langsung aja lewat parkiran. Emang di situ suasananya lebih hujan rintik-rintik kayak gitu kan. Udah gue jalan aja biasa, emang karena gue biasa udah penakut. Waktu itu pas gue mau jalan ke atas, gue nggak tahu kenapa kayak ngerasa gimana ya, ini harus minta temenin gitu ke temen gue. Padahal biasanya gue gak penakut gitu. Udah, tapi berhubung gue orangnya ya udah lah ya, gak usah butuh hal-hal kayak gitu, gue maksain tuh buat jalan dulu. Setelah gue jalan sekitar berapa ya 2 lantai lah, gue belum ngambil motor karena motor gue ada paling atas, karena waktu itu lagi penuh banget kan di parkiran. Ya udah, gue balik lagi ya, gue pengen ngecek dulu, gue turun dulu bawah biar gue gak ngerasa penakut gitu lah, gak ngerasa takut. Itu gue dulu, gue ngecek dulu ke toilet. Dan emang di kampus itu terkenal dengan namanya si merah. Bosan gue sebut mereknya karena gue lagi syuting di lokasinya sendiri, jadi pokoknya terkenal dengan si merah. Pokoknya tante-tante rambut panjang pakai merah ya. Jadi setelah gue kencing, gue langsung tuh buru-buru mau ngambil motor karena itu pasti udah malam juga kan. Setelah gue jalan, itu lantai agak licin ya, jadi gue gak berani lari. Udah, gue jalan aja tuh. Sekitar gue udah lantai 3, suasana hawa tuh udah beda gitu. Emang sih di situ posisinya hujan, tapi emang kayak ada yang beda aja gitu. Dan emang di situ gue udah deket-deket jembatan yang nyambung ke arah gedung 4. Dan emang gedung 4 tuh terkenal banget. Mungkin untuk penampakan jembatannya lu bisa lihat di sini. Ya kayak gitu penampakan jembatannya. Jadi sekitar udah deket-deket situ, kayaknya mata gue tuh pengen banget lihat ke gedung 4, gak tau kenapa. Ya padahal sebenarnya sih gak ada apa-apa mungkin, tapi gak tau kenapa mata gue tuh pengen maksain harus ngeliat gedung 4. Setelah gue lihat gedung 4, emang gak ada apa-apa ya, emang udah sepi juga kok kampus. Siapa yang mau malam-malam mau di kampus kan. Ya gue, tapi gak tau kenapa gue kepo terus kan. Ya gue maksain aja jalan dulu deh. Setelah beberapa kali setelah jalan itu melangkah, gue suasananya makin beda lagi. Jadi gak tau kenapa badan gue terasa dingin kayak gitu. Emang apa karena hujan atau apa, tapi emang bener-bener gue ngerasa dingin banget waktu itu. Sumpah bener-bener dingin. Dan mata gue apa ya, kayak bukan mati sih, kayak pengen banget ngeliat ke gedung 4. Dan emang ujung mata gue ini ngeliat kayak ada sesosok, ya sesosok apa ya, ya mungkin ini tapi gue kayak ngeliat orang pakai baju merah lagi diem di jembatan di tempat. Dan gue kepo dong, gue nengok tuh. Pas gue nengok emang gak ada apa-apa. Jadi ya udah, gue jalan lagi tuh, gue mau naik tangga lagi. Setelah itu gue tau kenapa gue masih kepo buat sosok yang tadi. Dan emang setelah itu gue juga kayak denger ada suara langkah-langkah kaki di jembatan kan. Ya mungkin orang mengambil motor. Pas gue nengok gak ada. Ya otomatis gue disitu takut dong. Berhubung itu udah malam banget. Setelah itu gue langsung buru-buru lari ngambil motor gue. Dan di atas suasana udah makin mencekam banget. Gue ngerasa gue tuh diikutin. Tadi
Sumpah, Serius. sumpah. Sumpah, tapi tadi Itu nyala kan? makanya ini berdiri, gue pikir lu tadi Ini jam berapa? Serius. Bener nggak? Gue pikir masih tadi. nyala. Serius, gue pikir Iya, masih nyala. ini serius gue bukan mengada-ngada, tapi emang ini gue lagi syuting langsung di lokasinya dan emang gue waktu itu emang ngerasa diikutin kayak gitu. Serius. Leher gue ini ada. Ya, sama masih. Anjir leher gue nih anjir udah dari tadi anjir. Tapi sumpah yang gue lihat lampu itu tadi nyala. Sebelumnya gue udah kesini. Udah gak usah lu ngobrolin dulu. Ya pokoknya anjing gue tuh cerita apa ya? Itu dikasih ini. Serius. Ya. Ya setelah itu gue langsung buru-buru. Udah. Gue beresin dulu ceritanya. Nanti kita balik. Kita posisinya hujan loh ini loh. Apa yang diceritain kayak Ya, lu gak usah ngikutin gua. Pokoknya abis itu gua langsung buru-buru ngambil motor. Setelah gua ngambil motor, gak tau kenapa motor gua itu kayak susah nyala kayak gitu loh. Gak tahu akinya soak apa kayak gimana, emang bener-bener susah nyala. Jadi gua standar gua itu dulu langsung gua sela-sela aja biar nyala tuh motor gua. Pas gua langsung berusaha turun, gue ngerasa motor gue tuh kayak berat kayak gitu loh. Gak tau kenapa gue ngerasa kayak ada penumpang lagi di belakang motor gue dan emang beratnya bener-bener berat karena motor gue tuh motor metik dan biasanya gue ya di turunan kampus ini itu gampang gitu. Ini ngerasa bener-bener berat, setang gue aja susah digerakin kayak ada yang megangin kayak gitu ya. Pokoknya gue langsung buru-buru turun, gue udah gak bisa mikir apa-apa lagi dan itu emang udah malam juga. Ya udah langsung gue gas, gue langsung ngebut. Gue buru-buru nyampe rumah dan di rumah pun gue udah gak mau mikirin apa-apa lagi. Gue berusaha untuk positive thinking dan gue buru-buru untuk tidur dan alhamdulillah gue gak digangguin lagi selama di rumah. Dan pokoknya walaupun gue gak digangguin selama di rumah, itu pengalaman paling buruk sih menurut gue selama gue di sini. siapa yang dulu ceritain. Dari dulu udah lupa lama sih kayak gitu. Oke guys, makasih udah nonton Paranormal Experience dari kami. Kalau emang kalian suka sama video kami, nanti kami bakal bikin video Paranormal Experience yang lain, mungkin dari Oki atau Dengar atau dari siapapun. Pokoknya bakal kita buat lagi buat kalian juga. Dan sorry kalau kualitas audio dari kita ini agak noise karena emang di sini lagi hujan deras kan. Udah jadi udah lama suara hujan kayak gitu dan semua kalian ya bahwa kalian menikmati aja dari video kami ini. Oke, jangan lupa juga subscribe akun YouTube gue Creative Sugar, channel YouTube gue Mr. Crip RG MR.KRIBS RJ Rimo. Dan gua Dan Gilang. Ya, sampai ketemu lagi di video Males Kampus selanjutnya. Keep creative and be active.